Kegiatan coaching di saat ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu praobservasi, kemudian proses, dan juga pasca observasi. Dalam kegiatan observasi, pengamat menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching yang akan dilakukan antara coach dan coachee. Selamat siang, Bu Vera. Selamat siang, Bu Weka. Bu Vera, ya. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, sebagai seorang coach ini, apa yang Ibu Vera rencanakan dalam coaching hari ini, Bu? Baik Bu, di sini saya akan melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang akan saya bangun bersama dengan coach. Begitu Bu. Oke, baik Bu Vera ya. Jadi Ibu Vera akan menggunakan alur tirta ya dalam coaching di saat ini ya Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching seperti apa yang akan Ibu Vera kerjakan? Oh ya, baik Bu. Saya dalam melakukan proses coaching kali ini, saya menggunakan kompetensi presence, di mana untuk melakukan presence ini saya akan menyimak dengan baik permasalahan atau tantangan yang dihadapi coaching dan juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali dari permasalahan yang ada untuk mendapatkan eksplorasi permasalahan yang ditemui oleh coach itu, sehingga coach dapat mengambil suatu keputusan dan mempunyai komitmen sendiri atas keputusan yang dia dapati dalam proses permasalahan yang dia hadapinya, Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu Vera ini ingin mengembangkan presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang akan diberikan kepada coaching. Ya, oke baik Ibu Vera, silakan ya Bu melakukan coaching. Semoga coaching dapat berjalan lancar ya Bu. Ya, silakan Bu Vera. Suatu hari, Ibu Lisa merasa bingung dengan muridnya yang sudah duduk di kelas 6 tapi belum lancar membaca. Ibu Lisa mencoba untuk melakukan percakapan bersama Ibu Vera di sekolah dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lisa. Selamat siang Ibu Vera, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Ibu Lisa. Oh, tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, saya mau ngobrol sebentar Bu, bisa kan? Oh boleh, silakan Ibu Lisa. Saya akan mendengar apa yang ingin Ibu sampaikan. Mari Ibu, silakan. Ya, begini Bu, ada salah satu murid saya di kelas yang belum bisa membaca dengan lancar. Padahal dia sudah kelas 6 dan sebentar lagi dia akan masuk untuk ujian. Iya betul Bu. Itu memang masalah yang memang harus Ibu segera memperbaiki ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu Lisa lakukan selama ini untuk meningkatkan kemampuan membaca anak itu? Ya, saya sudah meluangkan waktu untuk mengajarinya membaca. Ketika pelajaran selesai dan saya meminta kerjasama dari para orang tua untuk membimbing ketika jam belajar di rumah. Tapi belum ada hasilnya, Bu. Begitu ya, Bu. Kira-kira barangkali ada huruf-huruf yang tertentu barangkali yang belum bisa anak ini pahami dengan baik. Ibu sudah melihat atau sudah lebih memfokus kepada anak itu terkait huruf-huruf ini, Bu? Barangkali.
Tidak ada, Bu. Ia sudah memahaminya dengan baik. Dari cerita Ibu, sepertinya Ibu berkeinginan untuk berusaha sebisa Ibu. Nah, apakah Ibu Lisa sudah tahu kira-kira gaya belajar anak ini seperti apa di kelas sehingga ada daya tarik untuk dia mau belajar, untuk mau bersemangat belajar di dalam proses-proses pembelajaran sehari-hari, Bu? Ada? Baik, Bu. Kalau diperhatikan, ketika belajar di kelas, ia sangat senang dan bersemangat jika media yang digunakan dalam bentuk PowerPoint, Bu. Karena ada banyak gambar menarik pada materi yang saya tampilkan. Oh ya, itu Bu. Jadi anak ini lebih senang ya kalau melihat gambar yang ditampilkan pada PowerPoint. Nah, menurut Ibu, ada strategi yang atau tindakan yang lebih baik lagi untuk mengkondisikan anak ini untuk meningkatkan kemampuan membacanya, Bu? Baik, Ibu, saya mencoba menggunakan PowerPoint saja ya, Bu. Saya akan menampilkan gambar yang disertai dengan kata atau kalimat di dalamnya. Dan mungkin juga menggunakan media YouTube tentang membaca dan disertai dengan gambar-gambar yang menarik, Bu. Ya, oh bagus sekali Bu Lisa. Jadi menurut Ibu karena gaya belajarnya visual, paling tepat ya jika menggunakan media PowerPoint atau YouTube untuk meningkatkan kemampuan membacanya karena menggunakan gambar-gambar yang menarik, bahkan juga disertai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat di dalamnya. Ya begitu ya Bu ya? Ya, Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu Lisa akan menindaklanjuti proses kegiatan belajar seperti ini kepada anak-anak? Saya rencanakan besok, Bu. Saya akan menyiapkan PowerPoint maupun YouTube untuk meningkatkan kemampuan membaca murid saya ini ya. Oh iya, jadi Ibu Lisa akan segera mungkin ya Iya. menindaklanjuti kegiatan ini di besok hari. Bagus Ibu, lebih cepat lebih baik Bu. Mengingat murid Ibu akan segera ada dalam proses ujian sekolah ya Bu. Iya, terima kasih Bu sudah bisa meluangkan waktu, bisa ngobrol dengan saya untuk mencari solusi bagi anak saya ini. Terima kasih banyak ya Bu, selamat siang. Ya, sama-sama Bu Lisa. Selamat siang. Sukses selalu ya Bu ya. Ya. Ya, baik Bu Vera. Dari proses coaching ya yang tadi saya sudah amati ya percakapan antara Ibu Vera dan juga Ibu Lisa ya di situ sudah ditampilkan dengan baik ya. Nah saya lihat di sini coach itu dengan senang hati ya memberikan kesempatan kepada Kuci untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi olehnya. Nah, Bu Vera, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dalam proses coaching ini, Bu? Ya, baik Ibu. Di sini saya selalu memberikan pertanyaan terbuka kepada coach sehingga dapat mengeksplorasi dan menstimulus coach dalam hal pengambilan keputusan secara mandiri. Dan saya juga sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen dari keputusannya sendiri, Bu, bagi permasalahan yang dihadapinya. Oh, seperti itu ya, Bu. Oh, iya. Dari apa yang saya amati, Ibu Vera itu sebagai coach itu sudah baik ya dalam menyampaikan pembukaan. Terus coach juga itu dapat menyampaikan tujuan ya yang dapat dicapai dengan jelas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach itu sangat terbuka
terbuka ya, dan mampu juga untuk mengeksplorasi coaching sehingga dapat memberikan responnya secara baik. Nah, kemudian saya lihat juga coach itu sudah mampu ya memberikan pertanyaan yang bisa memberikan rangsangan ya dalam pengambilan keputusan mandiri oleh coach sendiri. Terus coach itu juga ya dapat mengarahkan coach ya untuk membangun komitmennya sendiri. Kemudian coach ya itu juga mampu ya membuat komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau saya itu memang sudah sesuai ya Bu ya dengan alur Tirta. Nah, dari kompetensi coaching yang telah dilakukan Ibu Vera, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu Vera? Ya. Di sini saya akan berusaha melakukan latihan lagi proses coaching Bu secara terus-menerus, terutama dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang dapat menggali ide-ide yang baru dari coach, dari permasalahan coach, dan melakukan refleksi kembali secara dalam proses coaching itu berlangsung agar dapat mengetahui kekurangan dalam kegiatan coaching ini Bu. Oke, baik Bu Vera ya. Oke, baik. Nah, kalau gitu, bagaimana nih Bu Lisa? Ya, bagaimana Ibu rasakan sebagai seorang coach nih dalam proses coaching yang dilakukan tadi, Bu? Ya Ibu, saya merasa sangat terbantu sekali karena kegiatan coaching yang dilakukan secara dua arah, kemudian saya dapat lebih terbuka dengan cara berpikir saya lewat pertanyaan-pertanyaan menggali yang diberikan coach kepada saya. Akhirnya saya dapat mengambil keputusan-keputusan secara mandiri dan berkomitmen dengan keputusan yang saya ambil tadi untuk mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi. Ya, baik. Nah, bagus sekali ya Bu Vera, Ibu Lisa ya. Sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Terima kasih ya. Nah, semoga kegiatan coaching yang dilakukan hari ini itu dapat dilakukan secara berkesinambungan ya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan diri kita dan juga orang lain ya terkait dengan pengembangan pendidikan ya tentunya ke depan. Oke, sukses selalu ya Bu Lisa, Bu Vera. Ya, sama-sama Bu. Ya. Kegiatan coaching kali ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pra-observasi, proses, dan juga pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi, pengamat menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching yang akan dilakukan antara coach dan coachee. Selamat siang Ibu Lisa. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu. Ya, di sini Ibu akan berperan sebagai seorang coach. Kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, saya akan melakukan coaching menggunakan alur Tirta Ibu. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Oh iya, jadi Ibu Lisa akan menggunakan alur Tirta dalam proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching seperti apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Saya akan melakukan presence untuk menyimak dengan baik permasalahan atau tantangan yang dihadapi coachee dan juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka agar dapat menggali dan mengeksplorasi permasalahan dari coachee sehingga coachee dapat mengambil keputusan dan komitmen atas keputusannya itu Ibu. Oh ya, baik. Jadi Ibu Lisa ingin mengembangkan kompetensi presence ya, yakni dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya.
Oke, baiklah Ibu Lisa. Silakan untuk melakukan proses coaching kali ini. Semoga proses coaching dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Silakan. Suatu hari, Ibu Eka merasa bingung dengan muridnya yang sudah duduk di kelas 6 SD, tapi belum lancar membaca. Ibu Eka mencoba untuk melakukan percakapan bersama Ibu Lisa di sekolah dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Eka. Selamat siang Ibu Lisa. Maaf mengganggu waktunya Bu. Selamat siang Ibu Eka. Tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini ya Bu Lisa, saya mau ngobrol sebentar. Bisa kan Bu? Boleh. Silakan Ibu Eka. Saya akan mendengarkan apa yang Ibu katakan. Begini ya Bu, ada salah satu murid saya di kelas 6 Bu, yang belum bisa membaca itu dengan lancar Bu. Padahal sebentar lagi kan dia akan ujian. Tuh Bu, saya nih sampai takut. Saya juga bingung Bu. Bagaimana ya Bu ya? Iya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan membacanya Bu? Kalau mau dilihat Bu, saya itu ya sudah meluangkan waktu untuk mengajarinya membaca ketika pelajaran sekolah itu selesai Bu. Dan saya juga sudah minta kerjasama dengan orang tuanya untuk membimbingnya ketika belajar di rumah Bu. Tapi saya lihat kok sampai sekarang itu belum ada hasilnya Bu. Oke, baik Ibu. Apakah ada huruf-huruf tertentu yang belum dipahami secara jelas? Sepertinya tidak ada Bu. Anak itu sudah memahami dengan baik huruf-huruf. Semua huruf sepertinya dia sudah memahaminya Bu. Ya, dari cerita Ibu, sepertinya Ibu sangat berkeinginan sekali untuk berusaha sebisa Ibu. Apakah Ibu sudah tahu kira-kira gaya belajarnya seperti apa Ibu di kelas? Kalau saya perhatikan ya Bu, itu biasanya kalau belajar di kelas itu dia sangat senang dan sangat bersemangat ya. Jika media yang saya gunakan dalam pembelajaran itu bentuknya PowerPoint ya, dalam PowerPoint Bu. Terus karena di dalam PowerPoint itu Bu ada gambar, terus ada kalimat-kalimat lagi yang saya sertakan dengan gambar ya, sehingga membuat dia tuh semangat, terus dia tuh sepertinya bisa membaca lebih baik dibandingkan ketika saya mengajarinya membaca itu dengan menggunakan buku aja Bu. Seperti itu Bu. Oh, jadi ia lebih senang kalau melihat gambar yang ditampilkan pada PowerPoint. Menurut Ibu, ada strategi lain atau situasi ideal yang Ibu inginkan untuk meningkatkan kemampuan membacanya? Saya tuh sudah mencoba, bagaimana ya Bu? Saya mau coba nih Bu, ya, karena saya melihat uh, dia belajarnya itu senang kan kalau melihat PowerPoint. Maka saya mencoba untuk menampilkan gambar yang disertai dengan kata atau kalimat di dalamnya Bu. Terus saya juga akan menggunakan media YouTube tentang membaca dengan gambar-gambar yang menarik. Ya mudah-mudahan saja Bu, anak ini membacanya itu lebih lancar lagi. Seperti itu Bu. Oh, baik sekali Ibu. Jadi menurut Ibu, karena gaya belajar visualnya paling tepat jika menggunakan PowerPoint atau YouTube untuk meningkatkan kemampuan membacanya ya. Iya Bu Lisa. Kapan Ibu bisa menindaklanjuti hal ini? Saya pikir lebih cepat itu lebih baik Bu. Saya rencanakan besok Bu. Saya akan menyiapkan PowerPoint maupun YouTube untuk meningkatkan kemampuan membaca murid saya ini Bu. Oh,
Jadi Ibu akan menindaklanjutinya besok. Lebih cepat, lebih baik ya Bu. Mengingat murid Ibu kan sudah persiapan untuk ujian sekolah. Iya Bu, seperti itu Bu. Iya Bu, karena saya ini harus kembali ke kelas Bu, karena saya setelah ini ada materi yang harus saya berikan buat anak-anak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu, Ibu sudah membantu saya ya. Saya udah bisa ngobrol sedikit dengan Ibu. Ya, selamat siang Bu Lisa, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, selamat siang, sukses selalu ya. Ya Bu. Oke, baik Ibu Lisa dan Ibu Eka sudah melakukan proses coaching kali ini. Mari kita berikan aplaus bagi kedua Ibu dulu. Baik, Ibu Lisa, dari proses coaching yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukan dengan baik sekali. Saya lihat peran coach dengan senang hati telah memberikan kesempatan kepada coach untuk Bu menyampaikan. Vera. Oke, baik Bu Vera Ibu. sudah masuk. Ya. Oke, baik Ibu Lisa dan Ibu Weka sudah melakukan proses coaching kali ini. Mari kita berikan aplaus dulu bagi kedua Ibu sudah melakukan proses coaching kali ini. Nah, dari proses coaching yang saya amati tadi, Ibu Lisa sudah melakukannya dengan baik. Nah, saya lihat peran coach dengan penuh senang hati memberikan kesempatan kepada coach Ibu Eka untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dalam proses coaching kali ini yang dilakukan oleh Ibu Lisa sebagai coach? Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya memberikan pertanyaan terbuka sehingga dapat mengeksplorasi dan menstimulus coach dalam pengambilan keputusan secara mandiri. Saya juga mengarahkan coach untuk mengembangkan komitmen dari keputusannya. Baik. Dari apa yang saya amati, Ibu Lisa berperan sebagai coach sudah baik menyampaikan pertanyaan terbuka, kemudian coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Bahkan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach sudah bersifat terbuka ya, dan mampu mengeksplorasi coach sehingga memberikan respon juga dengan baik. Dan di sini juga sebagai coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Bahkan juga coach dapat mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Dan sehingga coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan alur tirta. Nah, dari kompetensi coaching yang telah Ibu Lisa lakukan saat ini, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depan, Bu? Baik Ibu, saya akan melakukan latihan coaching secara terus-menerus, terutama dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali ide-ide baru dari coach dan dapat melakukan refleksi setelah coaching agar dapat mengetahui kekurangan dalam kegiatan coaching. Baik, itu barangkali bagi Ibu Lisa yang berperan sebagai coach, saya akan beralih kepada Ibu Weka sebagai coaching. Kira-kira apa yang Ibu Weka rasakan sebagai seorang coach dalam proses coaching di hari ini? Baik Bu, terima kasih. Dalam kegiatan coaching kali ini Bu ya, saya tuh merasa terbantu sekali Bu. Karena kegiatan ini dilakukan nih secara dua arah ya. Kemudian saya itu dapat lebih terbuka dengan cara berpikir saya ya, lewat pertanyaan-pertanyaan menggali yang diberikan coach kepada saya. Dan pada akhirnya tuh saya dapat mengambil keputusan secara mandiri dan juga berkomitmen dengan keputusan saya itu Bu, untuk melakukan perbaikan dan pengembangan diri saya ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu Vera.
Oh ya, bagus sekali ya, Ibu Eka dan juga Ibu Lisa. Terima kasih ya, semoga kegiatan coaching hari-hari ini dapat dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus, sehingga dapat meningkatkan kemampuan diri kita sendiri dan juga orang lain terkait dengan pengembangan pendidikan kita ke depan. Oke, baik Ibu berdua, sukses selalu ya. Selamat siang. Ya, selamat Selamat siang, Bu. siang, Ibu. Kegiatan coaching di saat ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu praobservasi, proses, dan juga pasca observasi. Praobservasi, pengamat menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching yang akan dilakukan antara coach dan coachee. Selamat siang Ibu Eka. Hari ini kita akan melakukan coaching. Ibu sebagai coach, apa yang Ibu rencanakan dalam coaching ini? Ya, baik Bu Lisa, selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Dalam kegiatan coaching kali ini saya akan menggunakan alur Tirta Bu. Nah, di dalam alur Tirta ini ada tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab ya di dalamnya. Saya akan mencoba Bu untuk menggali cara berpikir dari coaching nanti. Seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu akan menggunakan alur Tirta dalam coaching. Kira-kira kompetensi coaching seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Saya akan melakukan presence Bu, ya, untuk menyimak dengan baik permasalahan atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi coaching. Dan saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, ya, yang lebih bersifat terbuka agar saya nanti sebentar dapat menggali dan juga mengeksplorasi permasalahan dari coaching, sehingga coaching nanti dapat mengambil keputusan dan mempunyai komitmen atas keputusannya itu Bu. Seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu akan mengembangkan presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya. Baik Bu, silakan melakukan coaching ya. Semoga coaching dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu. Ya. Suatu hari, Ibu Vera merasa bingung dengan muridnya yang sudah duduk di kelas 6 SD. Tapi muridnya ini belum lancar membaca. Ibu Vera mencoba untuk melakukan percakapan bersama Ibu Eka di sekolah dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Vera. Selamat siang Ibu Eka. Maaf mengganggu waktunya Bu. Ya, selamat siang Bu Vera. Tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Vera? Saya mau ngobrol sebentar Bu, bisa kan Bu? Oh, boleh Bu. Boleh. Ya, saya akan mendengarkan apa yang ingin Ibu Vera katakan ya. Silakan Bu. Baik Bu, begini Bu. Saya ada sedikit kendala di dalam proses pembelajaran saya di kelas Bu, di mana ada salah satu murid saya yang belum bisa lancar membaca Bu. Padahal kan saat ini sudah kelas 6, sebentar lagi kan mau ujian ya Bu ya. Oh iya. Nah, selama ini kira-kira apa yang sudah Ibu Vera lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak ini? Yang saya amati selama proses pembelajaran bersama anak ini, sudah banyak waktu yang saya sudah luangkan kepada anak ini Bu, yaitu selain mengajarinya ketika selesai pembelajaran,
Dan juga saya sudah Ya. meminta kerjasama dengan orang tua untuk dapat membimbing anak ini ketika belajar di rumah. Tapi sampai saat ini belum melihat hasil yang lebih baik begitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Fira. Apakah mungkin aja Bu ya, ada huruf-huruf tertentu gitu yang belum dipahami oleh anak ini? Mungkin seperti itu ya. Karena kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya Bu Fira ya. Iya. Iya, Bu. Tapi yang saya amati selama ini tidak ada, Bu. Dia sudah memahami dengan baik semua huruf-hurufnya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Dari cerita Ibu ini, sepertinya Bu Fira tuh sangat berkeinginan sekali ya untuk berusaha ya sebisa mungkin untuk anak Ibu ini bisa membaca lancar. Nah, kalau gitu Bu, Ibu Fira udah tahu kira-kira gaya belajar muridnya ini seperti apa sih di kelas? Kalau yang saya lakukan kesehariannya itu bersama anak saya di sekolah ini, yang saya perhatikan ketika belajar, anak ini waktu dia senang ya, dia waktu saat belajar dia senang dan bersemangat itu ketika saya menggunakan media yang saya gunakan, yaitu berupa PowerPoint, Bu. Karena di dalamnya saya memajang gambar-gambar pada materi yang saya tampilkan saat itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi eh, anak ini nih lebih senang ya kalau melihat gambar yang ditampilkan pada PowerPoint ya ketika Ibu mengajar. Nah, kalau gitu menurut Ibu kira-kira ada strategi atau Ibu menginginkan situasi ideal seperti apa sih Bu untuk meningkatkan kemampuan membaca anak Ibu ini? Nah, itu dia, Bu. Saya barangkali ingin mencoba menggunakan PowerPoint saja ya, Bu ya. Saya rasa bahwa dengan menampilkan gambar, dengan disertai gambar-gambar yang menarik ya, Bu ya, disertai dengan Ya, kata-kata dan kalimat-kalimat di dalamnya, kemungkinan juga dapat membantu dia untuk melihat gambar langsung bisa membaca, membaca Bu. Ya, dan kemungkinan juga saya akan menggunakan media YouTube ya Bu untuk lebih menampilkan gambar-gambar serta kalimat-kalimat yang lebih menarik kepada dia, Bu. Begitu, Bu. ya, wow. Saya rasa bagus sekali tuh Bu. Nah, jadi menurut Ibu, karena Ibu sudah melihat nih gaya belajarnya seperti itu ya, yang paling disenangi oleh dia yaitu ketika dia melihat PowerPoint yang Ibu tampilkan. Jadi Ibu ingin menggunakan PowerPoint, terus atau Ibu juga ingin menggunakan YouTube ya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak ini ya. Seperti itu ya Bu Vera ya. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, uh, kalau gitu kapan ya Ibu Vera akan menindaklanjuti kegiatan yang mau Ibu Vera lakukan ini? Iya, Bu. Karena mengingat kelas 6 ini tidak ada punya banyak waktu ya, Bu. Sehingga Ya, saya akan berusaha segera mungkin, yaitu direncanakan besok, Bu. Saya akan menyiapkan PowerPoint, bahkan YouTube untuk meningkatkan kemampuan membaca murid saya, Bu. seperti itu. Jadi Ibu pasti besok ya Bu Vera ya untuk menindaklanjuti kegiatannya. Saya rasa memang ya kalau lebih cepat itu lebih baik karena kita mengingat waktu ya. Ya, oke, baik Bu. Ya, mudah-mudahan aja ya anak Ibu bisa membaca lancar sebelum mengikuti ujian sekolah nanti. Ya Bu Vera ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya, terima Ya, kasih Bu ya. ya untuk meluangkan Oke waktunya ya. saya mengobrol dengan saya, sudah membuka pemahaman saya, bahkan juga saya sudah menemukan solusi yang terbaik bagi pengembangan membaca anak saya di sekolah, di kelas nanti. Ya, terima kasih Bu ya. Saya akan kembali ke kelas Oke, Bu lagi. Vera. Iya, Bu. iya, sama-sama Bu ya. Sukses ya Bu Vera ya. Iya, Baik Bu, oke. sama-sama Bu. Iya, Bu Vera. Baik Ibu Eka, dari proses coaching yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukannya dengan baik.
saya lihat coach dengan senang hati memberikan kesempatan kepada Kuci untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dalam proses coaching ini? Ya. Baik Bu Risa, terima kasih Bu Risa. Saya akan memberikan pertanyaan terbuka ya, sehingga dapat mengeksplorasi dan juga menstimulus ya coaching dalam pengambilan keputusannya nanti secara mandiri. Ya, saya juga mau ya untuk bisa mengarahkan coaching ini untuk membangun komitmen dari keputusannya itu Bu. Seperti itu Bu Risa. Ya. Dari apa yang saya amati, Ibu Eka sebagai coach sudah memberikan dan menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Pertanyaan yang diberikan coach juga sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching sehingga dapat memberikan respon yang baik. Coach dapat mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan yang mandiri oleh Kuci. Coach juga dapat mengarahkan Kuci untuk membangun komitmen. Kuci sendiri telah dapat membuat komitmen sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan alur tirta. Nah, dari kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan? Iya baik Bu, saya akan melakukan latihan coaching ya secara terus-menerus ya, terutama dalam bagaimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian dari pertanyaan itu menggali ya, bisa menggali ide-ide baru dari coaching. Kemudian saya juga harus melakukan refleksi setelah coaching ya, agar saya dapat mengetahui kekurangan dalam kegiatan coaching yang saya lakukan. Seperti itu Bu Lisa. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang saya akan kembali kepada Kuci. Apa yang Ibu rasakan sebagai seorang Kuci dalam proses coaching hari ini? Ya baik, terima kasih Bu. Dalam proses coaching kali ini saya merasa terbantu karena kegiatan coaching dilakukan secara dua arah. Kemudian saya dapat lebih terbuka dengan cara berpikir saya lewat pertanyaan-pertanyaan dari coach menggali yang pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada saya. Akhirnya saya dapat mengambil keputusan secara mandiri dan dapat saya berkomitmen dengan keputusan saya untuk lebih mengembangkan diri lagi ke arah yang lebih baik lagi, Bu. Baik sekali Ibu Vera, Ibu Eka, terima kasih ya. Semoga kegiatan coaching di hari ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kemampuan diri dan orang lain terkait dengan pengembangan pendidikan ke depan. Sukses selalu Ibu. Selamat siang. Ya, selamat Ya, siang. selamat siang. Bu Lisa, ya. Vera.